Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong kembali menggelar apel bersama, Selasa, 17 Oktober 2023. Agenda rutinitas ini, langsung dipimpin oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong DRS Haji Syamsul Effendi, MM sebagai Inspektur Upacara, IRUP, di lapangan kantor Bupati Rejang Lebong tadi pagi Rabu 17 Oktober. Terlihat seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, Camat dan ASN Kabupaten Rejang Lebong tersusun rapi mengikuti apel tersebut. Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2023, Bupati Rejang Lebong dalam sambutan berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Realisasi serapan anggaran per 16 Oktober 2023 di angka 63,31%. Oleh karena itu, agar kiranya seluruh perangkat daerah segera melakukan percepatan realisasi kegiatan yang telah dianggarkan di APBD murni, ujarnya. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong Dr. Handes Haji Syamsul Effendi MM mengatakan, kemudian para asisten, staf ahli, kepala dinas, badan, kantor, kemudian kepala bagian, para camat, karyawan-karyawati di lingkungan sekretariat Pemda, ataupun yang berkesempatan hadir, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Mengawali sambutan, pertama kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat hadir sekaligus dapat melaksanakan apel bersama. Salawat dan salam kita bermohon kepada Allah tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammadin SAW, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, apel pagi ini hal yang biasa ataupun hal yang menjadi rutinitas. Setiap artinya pagi dilaksanakan. Hanya saja pagi ini berkenaan dengan 17 Oktober kita melaksanakan yang namanya apel bersama. Apel ini tujuannya tidak lain, pertama mendisiplinkan diri. Nah, artinya dengan apel akan kelihatan bahwa sejauh mana kesiapan kita di dalam ataupun mengawali dari setiap kegiatan pada hari-hari tersebut. Kalau kita tidak pegawai, kita tidak wajib namanya apel, biasa-biasa saja. Nah, tetapi karena kita ini diamanatkan jabatan sebagai penyelenggara negara, maka konsekuensi dari itu kita wajib apel. Nah, apel ini tentu akan kita jadikan momentum ataupun dasar-dasar kita mengevaluasi kegiatan baik itu hari ke hari maupun minggu ke minggu maupun bulan ke bulan. Nah, sehingga dengan tersendirinya dari apel ini kelihatan, pertama dari kesiapan kita. Saya yakin jumlah ASN di lingkup sekretariat daerah ini tidak sejumlah ini, mungkin lebih tidak, Pak Sekda? Atau memang ada klasifikasi apel siang atau apel pagi atau sistem keterwakilan, untuk kemungkinan seperti itu. Tapi saya berkeyakinan, artinya apel ini tidak seluruhnya diikuti. Mungkin ada hal lain, ya tentu kita berbaik sangka. Mudah-mudahan yang tidak apel hari ini, besok bisa apel, dan tentunya dalam keadaan sehat. Dan saya, artinya mohon maaf, tidak mau marah. Yang marah ini biasanya yang hadir itulah, yang tidak hadir jarang dimarahi. Nah, ini saya tidak mau melakukan itu. Tapi yang jelas, pada kesempatan ini saya menyampaikan salam hormat dan apresiasi kami atas kesediaan kawan-kawan semua untuk mengikuti apel pagi ataupun apel bersama pada tanggal 17 Oktober 2023 ini. Kemudian, Bupati Rejang Lebong berpesan kepada OPD terkait agar segera menyesuaikan SK penetapan KPA Bendahara untuk kegiatan yang bersumber dari APBD perubahan.
Segera menyesuaikan SK penetapan KPA Bendahara melalui bagian administrasi pembangunan sebagai syarat untuk pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya, pungkasnya. Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, DA, Bupati Rejang Lebong meminta khususnya kepada OPD Pengampu untuk segera menuntaskan realisasi kegiatan tahun 2023. Adapun data realisasi DA per tanggal 16 Oktober 2023 yaitu DA fisik yang tersalur dari pusat 76,32% dan terserap 67,9%. Sedangkan untuk DA non-fisik tersalur dari pusat 56,47% dan terserap 82,83%, jelas Bupati Rejang Lebong. Selanjutnya, Bupati Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan kepada DPRD. Saat ini telah memasuki tahapan penyusunan atau pembahasan. Dengan begitu, kepada OPD terkait agar penyusunan ini dapat diselesaikan tepat waktu, ungkapnya. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2022, Bupati Rejang Lebong mengatakan Kabupaten Rejang Lebong berada di urutan ke-65. Dari 400 kabupaten yang dinilai, alhamdulillah Kabupaten Rejang Lebong berada di urutan 65 dengan skor 2,77 dan masuk dalam kategori sedang. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan kinerja kita menjadi semakin baik, paparnya. Lalu, Bupati Rejang Lebong meminta kepada seluruh ASN untuk bisa menggunakan aplikasi ETPP. Walaupun saat ini masih dalam masa uji coba, diminta kepada seluruh ASN untuk menggunakan aplikasi ini dengan melaksanakan absen secara online dan menginput aktivitas harian secara tertib, tuturnya. Kembali diinginkan oleh Bupati Rejang Lebong dalam apel itu, bahwa para ASN harus menjaga netralitasnya dalam menghadapi pesta demokrasi. ASN memiliki asas netralitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan ASN harus tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN harus memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai, lugasnya. Pada tanggal 21 Oktober 2023, Bupati Rejang Lebong mengatakan akan dilaksanakannya tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Diharapkan kepada OPD terkait untuk segera mematangkan persiapan acara dimaksud dan kepada seluruh OPD berpartisipasi dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan acara dimaksud serta meneruskan informasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat dan termasuk keluarga sendiri, tuturnya. Memasuki musim kemarau, Bupati Rejang Lebong berpesan agar tidak ada aktivitas dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang dapat menimbulkan asap yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari tim Media Center Rejang melaporkan.